Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si anak mau keliling-keliling katanya. Bab 491 mencari masalah. Ye Yan datang ke ruang kelas dan Ye Yuntian sudah ada di sana. Kakak kedua, pemuda itu menyambutnya dengan antusias, lalu memberikan secangkir teh kepada Ye Yan. Ye Yan duduk. Sejak dia menyelamatkan kakek Ye Yuntian dengan akupuntur kemarin, anak ini telah menganggapnya sebagai idolanya. Kakak kedua, apakah kamu akan menemui kakekku hari ini? Saya sudah menyiapkan resep yang Anda berikan kepada saya. Kakek merasa jauh lebih baik setelah meminumnya. Kakak kedua, dari mana kamu mempelajari keterampilan medismu? Ye Yan mencubit alisnya karena sakit kepala. Anak ini pandai dalam segala hal, tapi mulutnya terlalu longgar. Saat Anda bahagia, Anda bisa berbicara tanpa henti. Pada saat ini, sebuah suara masuk menyela nyanyian Ye Yunfan. Ye Yan, ini lencana sekolah dan buku panduan siswamu. Tolong simpan itu. Ye Yunfan lah yang berbicara. Ye Yan mendongak dan mendapati pria ini sedang tersenyum, tampak seperti monitor yang kompeten. Ye Yuntian berdiri dan mengambil benda itu dari tangannya. Terima kasih, monitor, berikan saja padaku. Dia berbicara dengan nada yang tidak sopan. Dulu, Ye Yuntian memiliki hubungan yang buruk dengan Ye Yunfan. Namun saat itu, Ye Yuntian masih sedikit takut pada pria tersebut. Tapi sekarang, setelah melihat cara Ye Yan, Ye Yuntian sudah sepenuhnya menganggap dirinya sebagai adiknya. Sebagai seorang adik laki-laki, jika bosnya tidak menganggap serius Ye Yunfan, maka dia tidak boleh mempermalukan bosnya. Ye Yunfan menatap Ye Yuntian dengan tatapan dingin di matanya. Anggota keluarga Ye berpangkat rendah ini dulunya terlihat tidak berani berbicara keras saat melihatnya. Sekarang, dia berani menghadapi dirinya sendiri dengan sikap ini. Ini semua karena anak haram sialan ini. Ye Yunfan diam-diam merasa kesal, tapi wajahnya tetap tenang. Karena dia tidak bisa melihat menembus Ye Yan sekarang. Kemarin Ye Yunfan mendapat kabar bahwa Ye Yan sebenarnya memiliki keterampilan medis yang sangat baik dan menyelamatkan kakek Ye Yuntian. Hal ini memaksanya untuk berpikir lebih jauh. Dia telah memastikan bahwa berita tersebut benar. Dalam hal ini, bisakah keterampilan medis Ye Yan menyelamatkan Tuan Ye? Jika ya, sejauh mana dia bisa melakukannya? Apa saja persyaratannya? Ye Yunfan banyak berpikir. Tindakannya saat ini didasarkan pada fakta bahwa Tuan Ye akan segera meninggal. Jika Tuan Ye benar-benar bisa diselamatkan, itu akan menjadi bencana baginya. Karena begitu Tuan Ye bisa hidup lebih lama, dia pasti akan membantu Ye Yunlan mengendalikan kekuatan keluarga Ye dengan lebih cepat. Pada saat itu, meskipun dia mendapat dukungan dari keluarga selirnya, dia tidak akan mampu bersaing dengan pengaturan Tuan Ye. Oleh karena itu, sekarang Ye Yunfan tidak berniat untuk menyelesaikan masalah dengan Ye Yan dan Ye Yuntian. Yang paling ingin dia ketahui sekarang adalah situasi Tuan Ye. Sayangnya, Ye Yunlan selalu merahasiakan informasi ini. Dia tidak tahu seberapa parah penyakit Tuan Ye sebelumnya, dan sekarang dia tidak tahu seberapa baik pemulihan Tuan Ye. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah Tuan Ye memang sudah bangun dan bersemangat. Ye Yunfan khawatir, dan bahkan senyuman lembut yang biasanya dia pura-pura telah memudar. Ye Yuntian memperhatikannya kembali ke tempat duduknya dan mendengus dingin. Orang munafik itu punya dua wajah, baik di rumah maupun di luar, katanya sambil duduk kembali di sebelah Ye Yan. Saat ini, seorang teman sekelas kebetulan lewat dan tidak sengaja menumpahkan teh. Maaf,
Teman sekelas ini sangat sopan dan berkata dengan nada meminta maaf. Ye Yan tidak peduli apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak. Karena teh membasahi pakaiannya, dia berdiri dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya agar tidak meninggalkan noda teh. Ini adalah baju baru yang dibelikan Ye Yunlan untuknya, dan Ye Yan tidak ingin mengotorinya. Toilet di TLS Business School juga sangat luas dan bersih. Ye Yan masuk dan begitu dia menyalakan keran, dia mendengar suara langkah kaki yang kacau di pintu kamar mandi. Kemudian sekelompok anak laki-laki masuk, setelah itu, pintu kamar mandi dikunci dari dalam. Setelah orang-orang ini masuk, mereka mengepung Ye Yan, semuanya mengerutkan kening dan mencibir. Tapi Ye Yan bahkan tidak menoleh ke belakang, dia hanya membersihkan noda teh di bajunya. Ya, ku dengar kamu dan yang lainnya cukup sombong. Saat pertama kali datang ke sekolah bisnis, kamu bertingkah seolah kamu tidak menerima siapapun. Ye Yan mengibaskan air di tangannya, berbalik, dan melirik ke sekitar selusin orang. Kamar mandi luas tidak ramai sama sekali dengan banyaknya orang yang masuk. Dia berkata dengan tenang, suasana hati saya sedang baik hari ini, jadi saya ingin menasihati Anda, bolak-balik kemanapun Anda pergi, jangan dijadikan penembak. Ye Yan sudah melihat seorang gadis mungil di belakang kerumunan. Jika kuingat dengan benar, di antara orang-orang yang menyapa Ye Yunyao kemarin, dialah yang paling antusias. Oleh karena itu, alasan mengapa bantuan ini datang kepadaku telah terungkap. Tapi anak-anak ini tidak mengindahkan kata-katanya sama sekali. Cheng Qian dan Ye Yunyao sudah setingkat dewi di mata keluarga kelas menengah ini. Ketika mereka mendengar bahwa dewi mereka telah dimanipulasi, hormon di hati orang-orang ini langsung meledak, dan mereka menahan energinya untuk tampil di depan sang dewi. Orang-orang yang ditemukan Cheng Qian pada dasarnya tidak berpendidikan dan tidak terampil, hanya di sini untuk pelapisan emas. Mengandalkan kekayaan dan kekuasaan keluarga mereka, mereka sering melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi setelah mengetahui bahwa Ye Yan hanyalah anak haram, mereka langsung terjerat dan langsung mendatangi Ye Yan. Oleh karena itu, sikap tenang Ye Yan tidak hanya gagal menenangkan mereka, tetapi malah membuat orang-orang ini semakin marah. Sial, kamu masih sombong sekali saat kamu akan mati. Menurutku kamu memang pantas dipukul. Anak laki-laki yang baru saja berbicara berkata dengan kejam. Ye Yan menatapnya sambil mencibir di sudut mulutnya. Aku sudah mengatakan apa yang kukatakan. Jika kamu tidak mendengarkan nasihatku, jangan salahkan aku. Brengsek, kamu berpura-pura menjadi apa? Ia datang ke sini untuk menunjukkan gengsinya. Namun alhasil, anak haram bernama Ye ini tak hanya tak takut menghadapi begitu banyak dari mereka, tapi juga terlihat kalem dan kalem. Bagaimana mereka bisa menunjukkan keberaniannya? Memikirkan hal ini, anak laki-laki itu memutuskan bahwa dia tidak tahan lagi. Dia mengepalkan tangannya dan memukul wajah Ye Yan dengan keras. Ketika yang lain melihatnya, mereka diam-diam mengutuk di dalam hati, dan kemudian merasa sedikit menyesal. Mereka melihat Ye Yan tidak terlihat kuat. Orang seperti itu mungkin akan pingsan hanya dengan satu pukulan. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan mengambil tindakan segera setelah saya muncul. Di belakang kelompok itu, Cheng Qian melihat orang yang dia temukan sudah mulai mengambil tindakan, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Bagus sekali. Setelah beberapa saat, selama dia mengambil beberapa foto Ye Yan yang sedang dipukuli dengan menyedihkan, dia pasti akan membuat Ye Yunyao bahagia. Sama seperti orang-orang ini yang melihatnya dengan kesal dan penuh harap.
Ye Yan mengangkat tangannya dan dengan mudah menggenggam pergelangan tangan bocah itu. Saat berikutnya, tinjunya masuk ke perut anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu bahkan tidak bersenandung. Dia memutar matanya dan pingsan. Bab 492 Anda harus meminta maaf segalanya berubah begitu cepat, sehingga sebelum orang lain sempat bereaksi, bocah itu sudah ditangani. Ye Yan dengan santai melemparkan orang yang tidak sadarkan diri itu ke samping. Kelas akan segera dimulai, jadi keluarlah atau masuk, tolong jangan buang waktuku. Yang lain sedikit bingung dengan hal ini, dan mereka sedikit ragu sejenak. Lagi pula, membuat seseorang pingsan dengan satu pukulan adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Tapi ekspresi Cheng Qian menjadi gelap di belakangnya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak naik? Ada sedikit rasa malu di wajah orang-orang ini. Jumlahnya banyak sekali, tapi sebenarnya mereka ditakuti oleh satu orang. Meskipun kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba, namun hal tersebut dapat membuat anak-anak tersebut merasa sangat terhina. Sialan! Berkumpul dan patahkan kakinya, teriak seseorang. Sekelompok orang berteriak dan bergegas maju. Mereka tahu bahwa Ye Yan telah berlatih dan sangat terampil. Tapi di mata orang-orang ini, kamar mandinya sangat besar dan jumlahnya sangat banyak. Selama mereka mengerumuni Ye Yan, mereka pasti bisa menekan Ye Yan dan tidak bisa menggunakan keahliannya. Tak lama kemudian, terdengar suara pemukulan dan jeritan di dalam ruangan. Setelah beberapa saat, suara keras itu perlahan berhenti, hanya menyisakan erangan. Ye Yan membuka keran perlahan dan membersihkan noda darah di tangannya. Meskipun dia telah menyelamatkan tangannya, orang-orang ini tidak mati atau cacat, dan tidak akan ada gejala sisa, tetapi dia telah membuat hidung beberapa orang berdarah. Mereka yang mengepungnya tergeletak di tanah, tidak bisa bangun lagi, dan hanya bisa mengerang di sana. Ye Yan melihat sekeliling dan menyadari bahwa Cheng Qian telah melarikan diri pada suatu saat. Tapi ini sudah jam pelajaran dan tidak ada seorang pun di koridor, jadi pintu yang terbuka tidak menimbulkan keributan. Ye Yan berjalan dengan tenang dan sampai di kelas 3 tempat Ye Yunyao berada. Semua kelas ini belajar mandiri di sekolah, jadi dia tidak ragu-ragu, mengangkat tangannya dan mengetuk pintu, lalu membuka pintu dan masuk. Semua orang di kelas 3 tertarik dengan ketukan di pintu, dan mereka semua menatapnya. Lalu semua orang tercengang. Ye Yan mengenakan pakaian yang dibelikan Ye Yunlan untuknya hari ini. Dia sudah sangat tampan, dan dengan pakaian ini, dia menunjukkan temperamen aristokrat yang tak terlukiskan. Banyak gadis di kelas 3 memandang Ye Yan dengan hati merah muda di mata mereka. Adik laki-laki yang tampan, siapa ini? Entahlah, apa kamu baru masuk sekolah? Mereka mendiskusikannya satu demi satu, tapi anak-anak itu pada dasarnya memandangnya dengan sikap bermusuhan. Ye Yan melihat sekeliling dan melihat Ye Yunyao dan Cheng Qian duduk di sebelahnya. Sudut mulutnya melengkung dan dia berjalan mendekat. Begitu Ye Yunyao melihatnya, dia tahu ada yang tidak beres. Sedangkan Cheng Qian, wajahnya semakin pucat. Dia gemetar memikirkan keterampilan mengerikan Ye Yan di kamar mandi. Gadis-gadis lain yang memiliki hubungan baik dengan keduanya saling memandang. Bukankah Cheng Qian mengatakan dia ingin memberi pelajaran pada orang ini? Mengapa Anda tidak mengatakan apapun ketika Anda kembali dan seseorang datang ke rumah Anda? Ye Yan tidak memperlihatkan kemarahan apapun. Tetapi dia mempunyai aura tak kasat mata yang membuat orang lain tidak punya ide untuk menghalanginya. Dia berjalan sampai ke Ye Yunyao dan Cheng Qian.
Cheng Qian tahu bahwa dia telah gagal. Tapi dia tidak ingin duduk diam dan menunggu kematian. Setidaknya sekarang dia berada di kelas. Dia tidak percaya Ye Yan bisa melakukan apapun padanya. Memikirkan hal ini, Cheng Qian menjadi lebih berani. Dia mengangkat dadanya dan berkata dengan agresif, Ye Yan. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu sekarang waktunya kelas? Apakah kamu begitu nakal? Apakah kamu tidak merasa malu? Mendengar apa yang dia katakan, Ye Yunyao tertegun sejenak, lalu matanya berbinar. Dia pikir Cheng Qian telah membuat kesalahan dan membuat dirinya mendapat masalah, dan dia mengutuk dalam hatinya. Tanpa diduga, Cheng Qian ini cukup mampu dan tiba-tiba bisa mendapatkan kembali inisiatifnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menunjukkan ekspresi percaya diri dan berkata dengan lantang, "Benar, Ye Yan, jangan berpikir bahwa karena kamu berasal dari keluarga Ye, kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak tahu malu, dan aku ingin melakukannya, tidak tahu malu." Ye Yan memandang mereka berdua, wajahnya tenang dan ada sentuhan dingin. Mencari rasa malu, seorang wanita muda dari keluarga bangsawan benar-benar memimpin sekelompok pria ke toilet pria. Apakah ini dianggap tindakan mencari rasa malu? Terjadi diskusi di dalam kelas. Saat jam istirahat, seseorang justru melihat sekelompok anak laki-laki memasuki kamar mandi. Namun, Cheng Qian bertubuh mungil dan dikelilingi oleh orang lain, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Sekarang semua orang tahu bahwa Cheng Qian lah yang mengatur agar orang-orang itu pergi. Wajah Cheng Qian sedikit berubah. Dia sebenarnya tidak menyangka Ye Yan begitu kejam. Ketika dia keluar dari kamar mandi, dia bahkan tidak peduli dengan kelas dan langsung mendatanginya. Namun, dia segera berkata pada dirinya sendiri untuk tidak panik. Ye Yan hanya menggertak. Wajah Cheng Qian geram. Ye Yan, jangan bicara omong kosong di sini. Apa kamu punya bukti? Biar ku beritahu, kalau kamu berani menghinaku begitu saja, baik aku maupun keluargaku tidak akan mengikutimu. Penampilannya saat ini membingungkan banyak orang yang tidak mengetahui kebenarannya. Bagaimanapun, keluarga Cheng di belakang Cheng Qian relatif berkuasa di Haicheng, dan Ye Yan hanyalah anak haram. Dengan cara ini, banyak orang mau tidak mau memilih untuk mempercayai Cheng Qian. Untuk sesaat, mata di kelas yang memandang Ye Yan menjadi sedikit tidak ramah. Ye Yan, kamu harus punya bukti atas perkataanmu. Ya, salah jika memahami bahwa ada banyak orang lain yang tidak punya alasan. Perhatikan identitasmu, kamu tidak boleh main-main di sini. Beberapa siswa tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Begitu mereka berbicara seperti ini, sikap Cheng Qian menjadi lebih percaya diri. Ye Yan tidak panik. Dia hanya menatap Cheng Qian dan tersenyum dingin. Awalnya kamu bisa saja meminta maaf, tapi sekarang kamu harus sampai pada titik ini. Cheng Qian balas mencibir. Saat dia hendak berbicara, sesosok tubuh berdiri, berjalan ke arahnya, dan menghalangi pandangan Ye Yan. Ye Yan, aku benar-benar tidak tahan dengan penampilanmu sekarang. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang tidak masuk akal. Orang yang berbicara tidak lain adalah Sui Beihang. Keluarga Sui cukup besar di Haicheng. Jika tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk mengenal Ye Yunlan sejak kecil. Pemimpin regu, kamu harus membantuku. Orang ini sudah mendatangi kita, dan dia tidak menganggap serius kelas ketiga kita, kata Cheng Qian dengan nada sedih. Ye Yan mengangkat alisnya. Mampu menjadi ketua regu menunjukkan bahwa Sui Beihang memiliki latar belakang keluarga yang baik dan merupakan orang yang baik. Sui Beihang memberinya tatapan menenangkan, lalu memasang tampang lurus dan menghadap Ye Yan. Bersambung.